Selamat datang di cerita horor kedua. Semoga sahabat-sahabat semua selalu diberi kesehatan dan dimurahkan rezekinya. Jangan lupa di subscribe dan di like. Wayan menatap patung kecil berlumpur yang mengambang di atas air. Ia tahu itu bukan sekadar benda tua. Itu adalah jimat yang mengikat arwah-arwah itu di dunia ini. Jika ia menghancurkannya, mungkin mereka bisa terbebas. Tapi ada sesuatu yang menahannya. Suara di kepalanya semakin kuat. Jangan lakukan, kau sudah menjadi bagian dari kami. Tubuh Wayan bergetar, kakinya tetap melangkah ke depan. Tapi rasa dingin menjalar dari ujung kaki naik ke seluruh tubuhnya. Sari menjerit, "Wayan, jangan dengarkan mereka." Angga yang masih tergeletak di pasir mencoba bangkit. Hancurkan benda itu sekarang juga. Tapi sebelum Wayan bisa bergerak, sosok wanita berkebaya hitam tiba-tiba muncul tepat di hadapannya. Matanya kosong, wajahnya tetap tanpa ekspresi. Ia mengangkat tangannya, dan seketika tubuh Wayan membeku. Hawa dingin luar biasa merayap ke tulangnya, membuat sulit bernapas. "Kau tidak akan bisa melawan kami." Tangan wanita itu meraih leher Wayan, mencengkramnya erat. Seketika Wayan melihat kilasan ingatan yang bukan miliknya. Ia melihat kapal hitam itu, malam ketika kapal itu tenggelam. Jeritan para penumpangnya, dan di antara mereka, wanita berkebaya hitam berdiri di dek kapal, dengan mata penuh kebencian. Ia bukan korban, ia adalah sesuatu yang lain. Sesuatu yang lebih tua, lebih gelap. Makhluk yang mengutuk seluruh kapal itu untuk tenggelam bersama dirinya. Wayan tersentak. Ia menatap wanita itu dengan mata melebar. "Kau bukan manusia." Wanita itu tersenyum tipis. "Dan sekarang kau juga bukan lagi manusia." Tiba-tiba luka di tangan Wayan terasa seperti terbakar. Aksara Bali di kulitnya bersinar merah terang. Sari dan yang lain hanya bisa melihat Wayan bergetar di tempatnya. Tubuhnya seolah ditarik oleh kekuatan tak terlihat. Mangkujaya mengangkat tangan dan meneriakkan mantra terakhirnya. Dupa yang ia bawa meledak menjadi asap putih. Sekejap cengkraman wanita itu melemah. Kesempatan itu cukup bagi Wayan untuk bertindak. Dengan sisa tenaga yang ia miliki, ia melompat ke air, meraih patung kecil itu, dan menghancurkannya dengan seluruh kekuatannya. Seketika jeritan melengking terdengar dari segala arah. Wanita berkebaya hitam itu menoleh padanya, matanya melebar dalam kemarahan. "Tidak!" Laut mulai bergejolak. Kabut hitam berputar-putar, menyedot kapal hantu dan arwah-arwah yang ada di sekitarnya. Wayan merasakan tubuhnya terseret ke dalam pusaran, dan semuanya berubah menjadi gelap. Wayan tidak tahu apakah ia masih hidup atau sudah mati. Ia hanya merasakan kegelapan menyelimutinya. Tubuhnya melayang di dalam kehampaan. Suara gemuruh masih terdengar di kejauhan, bercampur dengan jeritan-jeritan dari arwah yang perlahan terseret ke dalam pusaran. Ia ingin bergerak, ingin kembali, tapi tubuhnya terasa berat. Dari kejauhan, ia melihat sosok wanita berkebaya hitam menatapnya. Matanya penuh kemarahan. "Kau telah menghancurkan kami." Suara itu terdengar seperti bisikan yang langsung menusuk ke dalam kepalanya. Wayan mencoba berbicara,
tapi tidak ada suara yang keluar. Wanita itu mendekat, wajahnya semakin jelas, tapi kali ini ia tidak lagi terlihat anggun dan menawan. Kulitnya mulai retak, tubuhnya menghitam, seolah sesuatu sedang menariknya ke dalam kehampaan. Tapi kau tidak akan bisa lepas dari kutukan ini. Tiba-tiba wanita itu mengangkat tangannya. Sebuah bayangan hitam keluar dari tubuhnya, bergerak cepat menuju Wayan. Wayan ingin menghindar, tapi tubuhnya tidak bisa bergerak. Bayangan itu menembus dadanya. Rasa sakit luar biasa menyebar ke seluruh tubuhnya, membuatnya ingin menjerit tapi suara tetap tidak keluar. Lalu semuanya menjadi putih. Saat Wayan membuka matanya, ia melihat langit malam yang penuh bintang. Ia terbaring di pasir pantai. Sari, Dita, Angga, dan Bayu ada di sekelilingnya, menatapnya dengan wajah cemas. "Wayan, kau sadar?" Wayan mengerjap. Tubuhnya masih terasa sakit, tapi ia masih bisa merasakan pasir di bawahnya. Bisa mendengar deburan ombak di kejauhan. Ia masih hidup. Mangku Jaya berdiri tidak jauh darinya, menatap ke arah laut. Wayan mengikuti pandangannya. Di kejauhan, kapal hitam itu perlahan menghilang bersama kabut yang menyelimutinya. Tidak ada suara gamelan, tidak ada arwah yang berdiri di atasnya. Hanya laut yang kembali tenang. "Kita berhasil?" Bayu bertanya dengan suara serak. Mangku Jaya mengangguk. Jimat itu telah dihancurkan. Mereka akhirnya bisa pergi. Tapi ia menoleh ke Wayan. Matanya tajam. "Kutukan itu masih ada di dalam dirimu." Semua orang terdiam. Wayan menatap telapak tangannya. Aksara Bali yang tadinya bersinar merah kini memudar, tapi bekasnya masih ada. Seolah menjadi tanda bahwa sesuatu dari dunia itu masih menempel padanya. Sari menggenggam tangannya erat. "Apa yang harus kita lakukan?" bisiknya nyaris putus asa. Mangku Jaya tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap laut yang kini tenang. Tapi Wayan tahu, perjalanan ini belum benar-benar berakhir. Laut sudah kembali tenang. Tidak ada lagi kabut hitam. Tidak ada lagi suara gamelan. Dan kapal hantu itu telah menghilang sepenuhnya. Namun di dada Wayan masih terasa berat. Ia duduk perlahan, merasakan pasir dingin di bawahnya. Tubuhnya masih lemah, tapi ia tahu ada sesuatu yang berubah. Wayan masih duduk di pasir, menatap telapak tangannya yang dingin. Meski aksara merah di kulitnya telah memudar, ia bisa merasakan sesuatu yang aneh. Ada sesuatu yang masih menempel dalam dirinya. Mangku Jaya tetap diam, wajahnya serius menatap laut. Sari menggenggam tangan Wayan erat, seolah takut jika ia akan menghilang. Apa maksudnya kutukan itu masih ada di dalam dirinya? Tanya Angga, suaranya bergetar. Mangku Jaya menghela napas. Kalian mungkin telah menghancurkan jimat yang mengikat para arwah, tapi sesuatu dari dunia mereka telah masuk ke tubuh Wayan. Dita terisak. Jadi Wayan masih terhubung dengan mereka. Mangku Jaya mengangguk perlahan. Aku tidak tahu seberapa dalam pengaruhnya, tapi kita tidak bisa mengabaikannya. Semua terdiam. Hanya suara deburan ombak yang terdengar, mengisi kekosongan yang mencekam di antara mereka. Lalu tiba-tiba Sari menegang. Tangannya yang masih menggenggam tangan Wayan mulai gemetar. "Wayan, tanganmu dingin sekali." Wayan menoleh ke arah tangannya.
Dan saat itu juga ia melihat sesuatu yang membuat jantungnya hampir berhenti. Di telapak tangannya, aksara yang tadinya samar kini kembali bersinar. Tapi bukan lagi merah, kini berwarna hitam pekat. Dan perlahan ia merasakan bisikan itu kembali. "Kami masih di sini." Wayan terdiam, tubuhnya menegang. Ia menoleh ke laut, dan di kejauhan, di batas cakrawala, kabut hitam kembali menggantung, seolah menunggu, seolah belum selesai dengannya. Dan kali ini, ia tidak tahu apakah ia bisa lolos lagi. Wayan terdiam, menatap telapak tangannya yang kini dihiasi aksara hitam pekat. Ada sesuatu yang berbeda, seolah tanda itu bukan lagi sekedar goresan, tapi hidup. Bayu menelan ludah. "Wayan, apa yang kau rasakan?" Wayan mencoba berbicara, tapi tenggorokannya kering. Suara di kepalanya semakin jelas, menggema seperti alunan gamelan yang jauh namun menusuk. "Kau milik kami." Dadanya terasa sesak. Seketika dunia di sekelilingnya menjadi kabur. Ia berdiri di tengah geladak kapal hitam itu. Tapi kali ini ia sendirian. Laut di sekelilingnya begitu luas, tanpa batas, tanpa cahaya. Ombak berwarna hitam pekat menggulung, dan langit di atasnya tanpa bulan maupun bintang. Hanya ada kegelapan, dan di depannya wanita berkebaya hitam itu berdiri, tersenyum tipis. "Aku sudah memberimu peringatan. Kau sudah menjadi bagian dari kami." Wayan mencoba mundur, tapi kakinya seperti tertanam di kayu kapal. Tiba-tiba sesuatu yang dingin merayap ke lehernya. Tangan. Ia menoleh, dan dari bilik bayangan, arwah-arwah yang tadi mereka bebaskan kini muncul kembali. Mereka menatapnya dengan mata kosong, tapi mereka tidak marah. Mereka memanggilnya, seolah Wayan adalah salah satu dari mereka, seolah ia sudah mati. "Wayan!" Sebuah suara menggoncangnya keluar dari mimpi buruk itu. Wayan tersentak, matanya kembali melihat langit malam di atasnya. Ia masih di pantai. Sari, Dita, Angga, dan Bayu menatapnya dengan wajah penuh ketakutan. Tapi ada sesuatu yang lain. Sari menunjuk ke laut dengan tangan gemetar. "Lihat, kabut itu semakin dekat." Wayan menoleh dan jantungnya hampir berhenti. Kabut hitam yang tadinya menggantung di cakrawala kini mulai bergerak ke arah mereka. Dan dari dalam kabut itu, bayangan kapal hitam perlahan muncul kembali. Laut yang tadinya tenang mulai bergejolak. Mangkujaya menggenggam tasbihnya erat. Kutukan ini belum berakhir. Mereka belum selesai denganmu, Wayan. Wayan berdiri dengan tubuh gemetar. Ia sadar satu hal, mereka tidak hanya kembali, mereka datang untuk menjemputnya. Kabut hitam terus merayap ke arah pantai, menelan lautan dalam bayangan kelam. Di dalamnya, kapal hitam itu semakin jelas, terombang-ambing tanpa suara, seolah dunia ini bukanlah tempatnya. Angga mundur selangkah. Wajahnya pucat pasi. "Mereka kembali," bisiknya nyaris tanpa suara. Mangkujaya tidak menjawab. Ia hanya menundukkan kepala. Mulutnya melantunkan doa yang terdengar semakin lirih. Seolah ia pun tahu bahwa doa-doa ini mungkin tidak akan cukup. Wayan merasakan tubuhnya semakin berat, seolah sesuatu dari dalam kabut itu menariknya, memaksanya untuk mendekat. Tiba-tiba pasir di bawah kakinya terasa lunak, seperti lumpur, seperti pasir hisap. Ia tersentak dan mencoba menarik kakinya,
tapi semakin ia berusaha, semakin dalam ia tenggelam. "Tolong!" serunya, suaranya penuh kepanikan. Sari dan Dita buru-buru meraih tangannya, mencoba menariknya kembali. Tapi mereka tidak menyadari sesuatu. Di belakang mereka, sosok-sosok hitam mulai muncul dari kabut. Arwah-arwah itu kembali, tapi kali ini mereka tidak hanya melayang tanpa suara. Mereka berjalan di atas pasir. Mereka lebih nyata dari sebelumnya. Dan mereka semua menatap Wayan, seolah dia adalah salah satu dari mereka, seolah mereka datang untuk menjemputnya. Dari dalam kapal hitam itu, wanita berkebaya hitam berdiri di tepi dek. Ia tidak berkata apapun, hanya tersenyum tipis, tapi dari kejauhan bisikan suara kembali menggema di kepala Wayan. "Sudah waktunya pulang." Wayan menjerit saat tubuhnya semakin tertarik ke dalam pasir hitam itu. Dan saat tangan terakhirnya hampir tenggelam, Sari menjerit, "Tidak, aku tidak akan membiarkanmu pergi." Tiba-tiba, tanpa berpikir, ia menarik sebilah pisau kecil dari tasnya dan menggoreskan ujungnya ke telapak tangannya sendiri. Darah menetes ke pasir. Mangkujaya menoleh kaget. "Jangan!" Tapi sudah terlambat. Darah Sari mengenai pasir hitam, dan sesuatu pun terjadi. Pasir itu berhenti bergerak. Arwah-arwah yang mendekat seketika berhenti, seolah ada ketakutan tak terlihat yang menghentikan mereka. Dan di atas kapal itu, wanita berkebaya hitam itu menyipitkan matanya. Ekspresinya berubah, seolah ia baru saja kehilangan kendali atas sesuatu. Wayan merasakan tubuhnya ringan seketika. Sari menggenggam tangannya erat, menatapnya dengan mata penuh air mata. "Aku tidak akan membiarkanmu pergi, Wayan." Wayan mengangguk, tubuhnya gemetar. Tapi mereka tahu satu hal, ini belum selesai. Kabut hitam masih ada di sana, dan mereka masih menunggu kesempatan berikutnya. Sari masih menggenggam tangan Wayan erat. Darah dari telapak tangannya menetes ke pasir yang kini diam, seolah kehilangan kekuatannya. Angga, Dita, Bayu menatap kejadian itu dengan wajah pucat. Mereka tahu sesuatu telah berubah, tapi apakah itu pertanda baik atau buruk? Mangkujaya mengambil langkah cepat mendekati Sari, matanya tajam. "Apa yang kau lakukan, Nak?" tanyanya dengan suara berat. Sari menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Aku hanya tidak ingin kehilangan Wayan." Mangkujaya terdiam, lalu menundukkan kepala. "Kau telah mengikat dirimu dengannya, dengan dunia mereka." Semua orang tersentak. Sari membelalak mata. "Apa maksudnya?" Mangkujaya menarik napas panjang. "Darahmu telah menjadi jembatan antara dunia ini dan dunia mereka. Kau telah memberikan bagian dari jiwamu sebagai ganti nyawa Wayan." Sari merasakan jantungnya berdegup kencang. Wayan menoleh ke arahnya, wajahnya masih penuh ketakutan. "Sari, apa yang kau lakukan?" bisiknya. Tapi belum ada yang sempat menjawab. Angin dingin kembali berhembus. Kabut hitam di lautan berputar perlahan, lalu tanpa peringatan. Kapal hitam itu bergerak mundur. Arwah-arwah yang tadinya melangkah ke pasir mulai mundur perlahan, seperti didorong oleh kekuatan tak terlihat. Dan di atas kapal itu, wanita berkebaya hitam menatap mereka dalam diam. Wayan bisa merasakan tatapan menusuk itu, dan di kepalanya suara itu berbisik lagi, "Kami akan kembali, karena sekarang kami punya jiwa yang harus kami jemput." Lalu kapal itu lenyap ke dalam kabut. Semuanya kembali sunyi, seakan tidak pernah terjadi apa-apa. Tapi mereka tahu,
Ini bukan akhir, ini hanya awal dari sesuatu yang lebih mengerikan. Karena ini bukan hanya Wayan yang ditandai, Sari juga telah masuk dalam permainan mereka, dan mereka pasti akan kembali. Hening, laut kembali tenang, seolah-olah badai dan kabut hitam itu tak pernah ada. Tapi Wayan dan Sari tahu, semuanya belum berakhir. Sari menatap tangannya yang berdarah. Ada sesuatu yang aneh. Darah yang menetes ke pasir tadi perlahan mengering, tapi bekasnya tidak hilang. Di telapak tangannya muncul simbol aneh, aksara Bali, sama seperti yang ada di tangan Wayan. Sari menggeleng panik, mencoba menghapusnya, tapi simbol itu tetap ada, seolah telah terukir dalam kulitnya. Tidak, ini tidak mungkin, suaranya bergetar. Mangkujaya menghela napas berat. Aku sudah bilang, kau telah mengikat dirimu dengannya. Kini kutukan itu tidak hanya melekat pada Wayan, tapi juga padamu. Wayan merasakan kepanikan merayap di tubuhnya. Tidak, aku tidak mau Sari terlibat. Harus ada cara untuk menghapusnya, kan? Mangkujaya menatap mereka dengan mata sayu. Kutukan bukan sekadar mantra yang bisa dihapus dengan air suci. Kau berdua kini terhubung dengan mereka, dan mereka tidak akan berhenti sampai mengambil apa yang mereka inginkan. Semua orang terdiam. Dita menggigit bibirnya. Jadi mereka akan kembali? Tanyanya dengan suara lirih. Mangkujaya menatap laut. Ya, dan kali ini mereka tidak hanya menginginkan Wayan, mereka juga menginginkan Sari. Angga menelan ludah. Lalu apa yang harus kita lakukan? Mangkujaya diam sejenak sebelum akhirnya berkata, kita harus menemukan cara untuk memutuskan ikatan ini sebelum mereka datang menjemput. Wayan menggenggam tangan Sari erat, seolah takut jika ia akan menghilang begitu saja. Tapi jauh di dalam hatinya, ia tahu mereka tidak punya banyak waktu. Fajar mulai menyingsing saat Wayan dan lainnya bergegas menuju pura dalam yang terletak di atas tebing. Suasana di sekitar mereka terasa ganjil. Angin berhembus perlahan, tapi udara terasa berat, seolah dipenuhi sesuatu yang tak terlihat. Mangkujaya berjalan di depan, membawa sebuah sesajen berisi bunga, dupa, dan beberapa benda suci lainnya. Wayan dan Sari mengikuti di belakangnya, masih menggenggam tangan satu sama lain. Dita, Angga, dan Bayu berjalan paling belakang, saling melirik dengan kecemasan. Ketika mereka tiba di depan pura, Wayan merasakan bulu kuduknya berdiri. Pura dalam ini berbeda dari pura-pura lainnya. Gerbang batu hitamnya dihiasi patung-patung menyeramkan. Wajahnya menyeringai seolah mengawasi mereka. Pohon beringin besar tumbuh di tengah halaman pura. Akar-akarnya menjalar seperti tangan yang keluar dari tanah. Dan yang paling menyeramkan, ada bau anyir yang samar, bercampur dengan aroma dupa yang menyengat. Mangkujaya berhenti di depan gerbang dan berlutut, meramalkan doa dalam bahasa Bali kuno. Angga menelan ludah. Apa kau yakin ini tempat yang tepat? Bisiknya pada Dita. Dita tidak menjawab, hanya memeluk dirinya sendiri. Mangkujaya selesai berdoa dan berdiri. Ia menoleh ke Wayan dan Sari. Begitu kita masuk, tidak ada jalan untuk mundur. Ritual harus diselesaikan, atau kita semua bisa terjebak di antara dunia ini dan dunia mereka. Wayan dan Sari saling berpandangan. Mereka tidak punya pilihan lain.
"Kami siap," kata Wayan dengan suara mantap. Mangkujaya mengangguk, lalu melangkah masuk ke dalam pura. Begitu mereka melewati gerbang, angin berhenti. Suasana menjadi sunyi, dan tanpa peringatan, bau anyir berubah semakin menusuk. Dari dalam pura yang gelap terdengar suara bisikan, "Kalian akhirnya datang." Begitu mereka melewati gerbang pura, dunia terasa berbeda. Angin berhembus kencang, suara ombak di kejauhan mendadak lenyap. Bahkan langkah kaki mereka di atas batu terasa terlalu hening, seolah mereka berjalan di ruang kosong yang tak berujung. Mangkujaya menaburkan sesajen di atas tanah, lalu menyalakan dupa yang dibawanya. Asap putih mengepul, tetapi alih-alih menenangkan, asap itu justru terasa seperti sesuatu yang membangunkan sesuatu dari tidurnya. Sari menggenggam tangan Wayan erat. Dari dalam kegelapan pura, suara bisikan semakin jelas. "Kalian akhirnya datang." Wayan menelan ludah, tengkuknya terasa dingin. Sari menoleh ke Mangkujaya. "Siapa yang berbicara?" bisiknya. Mangkujaya tetap diam. Ia mengeluarkan sebilah keris kecil dari balik kainnya, lalu menancapkannya ke tanah di tengah pelataran pura. Duk! Saat ujung keris menyentuh tanah, tiba-tiba suara tawa lirih terdengar dari kegelapan. Bukan hanya satu suara, tapi banyak. Tertawa berbisik memanggil mereka. Dita menggigit bibirnya, tubuhnya mulai gemetar. "Aku tidak suka ini, kita sebaiknya pergi saja," desisnya. Tapi sebelum ada yang bisa bereaksi, bum! Pintu kayu di dalam pura terbuka sendiri dengan keras. Kegelapan menyelimuti bagian dalam pura, tetapi sesuatu mulai muncul dari sana. Bayangan. Makhluk-makhluk tinggi dengan tubuh kurus, matanya kosong, mulutnya menganga seolah siap menelan mereka. Tangan mereka panjang dan berbentuk seperti akar pohon, menjulur perlahan ke arah Wayan dan Sari. Dan dari dalam kegelapan itu, suara seorang wanita terdengar. "Kalian sudah datang, kini waktunya pulang." Wayan merasakan tubuhnya membeku. Wanita berkebaya hitam itu ada di sana, di ambang pintu, tersenyum menatapnya. Dan kali ini ia tidak sendiri. Dari balik kegelapan, sosok-sosok lainnya mulai muncul. Sari merasakan sesuatu mencengkram kakinya. Ia menunduk, ia hampir menjerit. Tangan-tangan hitam keluar dari tanah, mencoba menariknya ke dalam. Tangan-tangan hitam itu semakin erat mencengkram kaki Sari. Rasanya dingin, kasar, dan seolah memiliki kekuatan tak kasat mata yang menariknya ke dalam tanah. Sari berusaha menjerit, tetapi suaranya seakan bertahan di tenggorokannya. Wayan yang berdiri di sampingnya melihatnya dengan panik. "Sari!" Ia buru-buru menarik tangan Sari, mencoba menariknya dari cengkraman itu. Tapi semakin ia menarik, semakin kuat tangan-tangan itu menahannya. Mangkujaya dengan cepat mencabut keris dari tanah, lalu menggoreskannya ke udara, melantunkan mantra dalam bahasa Bali kuno. "Ong Jagat Dewa, Ulun Jingang, Peneduh." Asap dupa yang mengepul tiba-tiba berputar cepat, seolah mendengar panggilannya. Sesaat kemudian, tangan-tangan hitam itu melonggarkan cengkramannya. Sari tersentak mundur, tubuhnya hampir jatuh ke belakang. Tapi sebelum mereka bisa bernapas lega, wanita berkebaya hitam itu bergerak. Langkahnya perlahan, suaranya lembut namun menusuk.
Tak ada gunanya melawan. Kalian sudah terikat dengan kami. Di belakangnya, sosok-sosok tinggi dengan mata kosong mulai melangkah ke depan. Dita, Angga, dan Bayu mundur perlahan. Wajahnya mereka pucat pasi. Kita harus pergi dari sini, Angga berbisik panik. Tapi Mangkujaya tidak bergerak. Ia berdiri tegak, menatap wanita berkebaya hitam itu. Kami tidak akan membiarkanmu mengambil mereka. Wanita itu tersenyum tipis. Mereka sudah menjadi bagian dari kami. Kau tahu itu, Mangku? Mangkujaya menggertakkan giginya. Ia tahu wanita itu berkata jujur. Wayan dan Sari sudah ditandai. Satu-satunya cara untuk melepaskan mereka adalah dengan menutup gerbang dunia arwah selamanya.